Surat Yunus ayat 57, Allah berfirman, bahwa penyakit datangnya dari Allah, dan kesembuhan pun, hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Penyakit Ta'un di zaman Nabi, tercatat dalam sebuah hadis, di mana Rasulullah bersabda jangan ada yang memasuki daerah wabah, dan jangan ada yang keluar, atau isolasi juga, dari daerah tersebut. Dikutip dari buku, Fikih Sunnah 2 karya Said Sabiq, Rasulullah mengajarkan umat Islam untuk tidak lari dari sebuah penyakit atau lebih dikenal dengan nama karantina. Tujuannya agar penyakit tersebut tidak menyebar kemana-mana. Dalam hadits riwayat Bukhari, dari Abdurrahman bin Auf, Rasulullah bersabda, apabila kalian mendengar ada penyakit menular di suatu daerah, janganlah kalian memasukinya, dan apabila penyakit itu ada di suatu daerah dan kalian berada di tempat itu, janganlah kalian keluar dari daerah itu karena melarikan diri dari penyakit itu. Para penderitanya harus menjalani karantina dan menjalani pengobatan yang berlaku sesuai apa yang dilakukan pada zaman Rasulullah. Yang menarik disinilah terjadi dialog bersejarah antara Umar dengan Abu Ubaidah, dengan latar belakang keinginan Umar untuk menarik pasukannya dari kem, tenda pasukan, di Amwas untuk menghindari wabah, khususnya para sahabat yang turut serta di dalamnya. Dalam riwayat lain ucap Umar, kita berpindah dari satu takdir Allah ke takdir Allah yang lain. Artinya Umar tidak mengajak melawan kehendak Tuhan, namun berikhtiar menyelamatkan pasukan muslim ke daerah yang lebih sehat dan aman, yaitu kembali ke Madinah. Dan Umar mengamalkan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan sahabat-sahabat lainnya yang tinggal di Syam, mereka tetap berdiam di sana. Dalam sebuah riwayat disebutkan, bahwa wabah tersebut hilang saat Amr bin Al-As diangkat sebagai gubernur Syam. Ia berkhotbah di hadapan masyarakat, sekalian masyarakat, sesungguhnya penyakit ini kalau terjadi, ia akan menyala bagai nyala api. Karena itu, pergilah kalian menuju gunung-gunung. Amr pun keluar dan diikuti oleh masyarakat. Mereka menyebar di pegunungan. Sampai akhirnya Allah angkat wabah tersebut dari mereka. Apa yang dilakukan Amr pun sampai kepada Umar, Umar tak menyalahkan kebijakannya tersebut. Ini juga yang dikenal sekarang dengan istilah social distancing. Itu pun sudah pernah dilakukan oleh kaum muslimin. Kebijakan ini ditempuh oleh Amr sehingga orang yang sakit bisa terpisah dari mereka yang sehat. Mereka tidak berkumpul untuk mengurangi penularan. Dan tidak membinasakan semua penduduk Syam. Selain menggunakan teknik isolasi, para pembesar kerajaan juga menyiapkan badan khusus untuk mengurusi jenazah yang terjangkiti wabah. Karena sebagian orang takut tertular ketika bersentuhan dengan korban. Ditambah korban yang jatuh sangat banyak jumlahnya dan dalam waktu yang bersamaan. Salah satu catatan sejarah yang menarik dalam penanggulangan wabah di masa Islam adalah selain membuat kebijakan dan usaha real, masyarakat terus diingatkan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, berdoa dan berharap hanya kepadanya di waktu tersebut, mengajak masyarakat untuk bertaubah dan beristighfar kepada Allah, dan terus meningkatkan ibadah. Aksi nyata yang dilakukan sebagian masyarakat adalah menutup tempat-tempat komer diperjualbelikan, dan menjauhi perbuatan keji dan mungkar. Pelajaran pertama, banyak orang yang menentang isolasi dan social distancing atau peraturan tetap di rumah. Dengan alasan sakit dan kematian itu di tangan Allah. Kalau mau sakit atau mati, ya tetap akan sakit dan mati walaupun di rumah. Orang-orang seperti ini harus diingatkan. Kedua, wajib melakukan usaha pencegahan. Dengan keyakinan kita lari dari takdir Allah menuju takdir yang lainnya. Ketiga, kita meyakini bahwa dalam musibah wabah ini terdapat pahala jika kita bersabar. Keempat, wajib menjauhi tempat-tempat yang terdapat wabah.
Apalagi tempat tersebut sudah divonis sebagai zona merah. Bagi mereka yang tempatnya terdampak wabah, maka tidak diperbolehkan keluar dari sana. Kelima, mempercayakan informasi terkait wabah ini kepada pihak-pihak yang berwenang, baik dari pemerintah ataupun tim medis. Jangan mudah menyebarkan informasi yang tidak diketahui asal-usulnya. Maka inilah panduan dan kabar gembira di tengah kesedihan ini untuk kita semua. Pertama, karantina. Sebagaimana sabda Rasulullah di atas, maka itulah konsep karantina yang hari ini kita kenal. Mengisolasi daerah yang terkena wabah. Seluruh negara menjalaninya, namun ada negara yang entah dari mana mengambil petunjuknya, malah menyuruh orang-orang masuk karena dalih ekonomi. Kedua, bersabar. Karena Rasulullah bersabda, "Taun merupakan azab yang ditimpakan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Kemudian Dia jadikan rahmat kepada kaum mukminin." Maka, tidaklah seorang hamba yang dilanda wabah lalu ia menetap di kampungnya dengan penuh kesabaran, dan mengetahui bahwa tidak akan menimpanya kecuali apa yang Allah tetapkan baginya pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Masya Allah, ternyata mati syahidlah balasan itu. Sesuatu yang didambakan kaum muslimin. Maka, sabar dan tanamkanlah keyakinan itu. Jika takdir Allah menyapa kita, berharaplah syahid. Ketiga, berbaik sangka dan berikhtiarlah. Karena Rasulullah bersabda, tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali Dia juga yang menurunkan penawarnya. Hadis riwayat Bukhari. Umar bin Khattab berikhtiar menghindarinya, serta Amr bin As berikhtiar menghapusnya. Yang keempat, banyak berdoalah. Dan doa-doa keselamatan itu sudah kita lafazkan di setiap pagi dan sore. Bismillahirrahmanirrahim la yadhurru ma asmihi sayu'en fil ardhi walafis samai wa huwa samiul alim. Dengan nama Allah yang apabila disebut, segala sesuatu di bumi dan langit tidak berbahaya. Dialah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Barang siapa yang membaca zikir tersebut 3 kali sehari di pagi dan petang, maka tidak akan ada bahaya yang memudaratkannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Yang terakhir, sebagaimana solusi dari Amr bin As untuk berpencar, menjaga jarak dari keramaian dan menahan diri untuk tetap di rumah. Cara inilah yang banyak ditiru dunia luar, mereka menyebutnya social distancing. Semua solusi itu sudah ada, solusi langit dan bumi. Solusi pertama dan terakhir adalah dengan ikhtiar karantina, menjaga diri dari keramaian atau social distancing. Selama ini social distancing sudah dilakukan bahkan oleh orang-orang di dunia barat. Namun sayangnya, mereka tak semua punya solusi langit, yaitu dengan bersabar, berkeyakinan dan berbaik sangka akan ketetapan Allah. Thank you.